Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak-kakak semua, kali ini kita akan masuk ke menghayati metode kepramukaan. Masih bersama saya dengan nomor registrasi 0464181 yaitu Kak Ramawide Kasibrata dari Kuartir Cabang Kota Padang. Ya Kak, metode kepramukaan atau metode pendidikan kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, menantang, dan disesuaikan dengan kondisi, Kak. Terus, pelaksanaan metode pendidikan kepramukaan ini pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan. Metode pendidikan kepramukaan merupakan prosedur atau cara mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan itu sendiri. Pelaksanaannya adalah terpadu dengan prinsip dasar kepramukaan yang ada. Untuk pengamalan kode kehormatan misalnya, adik-adik pramuka itu disuruh menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu sesuai dengan dasar dharma. Kemudian membina kesadaran berbangsa dan bernegara, mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan hidup beserta alam dan seisinya. Memiliki sikap kebersamaan, hidup secara sehat jasmani dan rohani, bersikap terbuka, patuh, memperhatikan kepentingan bersama, membina diri, bertutur kata, bertingkah laku sopan, ramah, dan sabar. Kemudian membiasakan diri memberikan pertolongan, berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial, serta mampu mengatasi tantangan tanpa mengenal sikap putus asa. Ini berarti sesuai dengan dasar dharma dan trisatya yang merupakan kode kehormatan dalam kitab pramuka. Belajar sambil melakukan atau ini biasa diistilahkan dengan learning by doing. Kegiatan kepramukaan biasanya dilakukan dengan praktik secara praktis sebanyak mungkin. Jadi emang kita kegiatan lebih banyak praktiknya daripada teorinya. Kemudian mengarahkan perhatian peserta didik untuk melakukan kegiatan yang nyata serta merangsang rasa keingintahuan mereka terhadap hal-hal yang baru. Di dalam kepramukaan, itu juga ada sistem beregu atau patrol system. Sistem beregu dilaksanakan supaya peserta didik ini memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, memikul tanggung jawab, mengatur dirinya, menempatkan diri dalam bekerja sama, serta gotong royong. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri. Mulai dari tingkat siaga, penggalang, maupun nanti penegak, itu masing-masing ada kelompok-kelompoknya. Dalam siaga kita sering mengenalnya barung, kemudian dalam penggalang kita kenal dengan regu, dan dalam penegak kita kenal dengan sangga. Kegiatan ini mempermudah penyampaian pesan di alam terbuka serta mengurangi rentang kendali. Kemudian kegiatan yang menantang dan mengandung pendidikan dan perkembangan anggota muda. Nah, di kegiatan ini biasanya merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif. Jadi adik-adik pramuka melaksanakan kegiatan yang meningkatkan perkembangan individu mereka maupun kelompok mereka. Kegiatan ini mengembangkan bakat, minat, dan emosi dari adik-adik pramuka. Kegiatan di alam terbuka. Nah, kegiatan kepramukaan itu biasanya banyak di alam terbuka. Gunanya apa? Supaya peserta didik itu termotivasi menjaga lingkungannya dan kegiatannya selaras dengan alam. Kemitraan dengan anggota dewasa dalam kegiatan. Setiap anggota dewasa itu bertugas sebagai perencana, organisator, pelaksana, pengendali, pengawas. Ini yang disebut dengan pembina. Tapi pada pramuka penegak dan pandega, pembina itu hanya mengawasi dari jauh. Karena dimulai dari penegak, peran dari pembina itu cuma 20%, Kak. Sistem tanda kecakapan. Nah, tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan seorang peserta didik. Sistem ini bertujuan mendorong dan merangsang pada pramuka agar berusaha memperoleh kecakapan dan keterampilan. Tanda kecakapan ini juga dibagi dua, ada tanda kecakapan umum, ada tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan umum, mulai dari siaga itu ada mula, bantu, dan tata. Sementara di di penggalang itu ada ramu, rakit, terap. Sementara di penegak ada bantara dan laksana. Tapi di penegak, tanda kecakapan itu ditaruh di bahu mereka, Kak. Karena mereka akan menunjukkan tanda kecakapan itu sebuah beban yang mereka pikul itu akan lebih berat daripada sewaktu mereka masih siaga maupun penggalang. Dan selain itu ada tanda kecakapan Garuda yang merupakan tanda kecakapan tertinggi di masing-masing tingkat pramuka. Lalu ada tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ini bersifat dari purwa, madya, dan utama. Ini diberikan kepada adik-adik pramuka yang telah melalui kecakapan khusus yang diuji oleh para pembina.
Sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Pramuka itu dibina oleh pembina dan sistemnya dipisah baik yang putra maupun yang putri. Pramuka putri dibina oleh pembina putri, pramuka putra dibina oleh pembina putra. Tujuannya apa? Supaya nanti penjagaan itu sangat-sangat efektif dan efisien. Kemudian ada kiasan dasar atau symbolic frame. Kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik untuk penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Kiasan dasar ini digunakan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia perkembangan peserta didik. Kiasan dasar yang digunakan akan mempercepat perkuatan ranah kecerdasan mereka, terutama kecerdasan emosional. Terima kasih kakak-kakak semua. Sekian dulu dari saya. Sampai berjumpa dengan tugas-tugas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.